Wa amma fadlu syahadati fi sabilillah fa'a'adhamu min an yuhata bihi. Masih membahas tentang jihad fi sabilillah sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu madin ila yaumil qiyamah, akan berlangsung terus ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Wa amma fadlu syahadati fi sabilillah, adapun keutamaannya mati syahid fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa'a'adhamu min an yuhata bihi, maka ini keutamaan itu lebih besar, sangat besar untuk bisa digebak, dihitung, untuk bisa dihitung. Wa ajallu wa akbaru, dan lebih agung, lebih besar, min ayyakhudhahu haddun wa miqdar, untuk bisa untuk bisa dibatasi, ayyakhudhahu, untuk bisa ngambil, haddun batasan, untuk bisa dibatasi, wa miqdarun, dan untuk bisa ditakar, lebih besar untuk bisa ditakar. Yani sangat besar sehingga tidak mungkin ditakar. Niki cara bahasa bebas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabannal ladzina qutilu, jangan kamu menyangka alladzina, orang-orang qutilu yang dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, jangan kamu sangka amwatan, orang-orang yang mati, jangan kamu sangka mereka orang-orang yang mati. Bal ahya'un, sebaliknya mereka itu ahya'un, orang-orang yang hidup, inda rabbihim yurzaqun, diberi rezeki, inda rabbihim, di samping Tuhan mereka. Mereka mendapatkan, selalu mendapatkan rezeki terus. Farihina bima atahum, mereka dalam keadaan gembira-gembira, bima atahallah, bima atahumullah, gembira dengan apa yang Allah telah memberi mereka, min fadlihi, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mereka gembira dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, ini penjelasannya nanti ada nanti ini kan penjelasannya ini hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang meninggal karena mati syahid, ini roh mereka berada di dalam burung warna hijau yang kesana kemari di surga. Al-ayat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Walladzina qutilu, dan orang-orang qutilu yang dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, falan yudilla a'malahum, maka Allah tidak akan menyanyiakan amal-amal mereka, pasti akan diberi pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah. Sayahdihim, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan menjadikan baik hati mereka. Nah, ini sayahdihim, ini nek nggone tafsir Jalalain, sayahdihim fid dunya wal akhirah. Tapi ya kalau kita melihat awalnya, maka kita, loh, sayahdihim, masa wong sudah meninggal kok mati syahid, kok sayahdihim nawafid dunya. Tak, ini niki mereka ketika orang-orang tidak dapat cahaya, ada cahayanya napa jenenge niki, yang cahayanya tidak begitu terang, tapi mereka benar-benar dapat cahaya yang sangat terang dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, sehingga mereka bisa berjalan di jalan yang menuju surga dengan terang benderang. Sayahdihim nuruhum yas'a baina aydihim, itu yang
apa namanya ini, ketika orang-orang munafik berjalan dengan orang mukmin, kemudian orang munafik niku napa mengikuti orang mukmin, kemudian orang mukmin bilang, kamu cari cahaya kalian sendiri, cari cahaya kalian sendiri, jangan ikut kami. Nah, itu adalah salah satu daripada saya dihim dengan nur yang dibawa oleh mereka. Dan ini orang-orang napa, orang-orang yang alladzina qutilu fi sabilillah, punya nur tersendiri yang tidak sama dengan nur-nur yang dimiliki oleh kebanyakan banyak orang mukminin. Aidihim wa yuslihu balahum, dan Allah akan memperbaiki hati mereka. Sangat-sangat baik, sangat-sangat enak hati mereka ketika orang pada susah, ketika orang-orang mengalami al-fazaul akbar, mereka sama sekali tidak mengalaminya. Yudkhiluhumul jannata arrafah lahum, dan Allah akan memasukkan mereka surga arrafah lahum, yang sudah dikenalkan oleh Allah kepada mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna lisyahidi indallahi sab'a khisal, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid indallah, di samping Allah, sab'a khisal, mempunyai 7 sifat, 7 keadaan. Pertama, ayyughfaralahum, diampuni oleh mereka, ayyughfaralahu fi awwali taf'atin min damihi, yakni diampuni mereka dalam awal keluarnya darah mereka. Taf'ah yakni awal taf'ah, awal tuf'ah, awal keluar darah dari darah mereka, dari awal muncratnya darah mereka, ini langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yara maq'adahu minal jannah, nomor 2 adalah mereka langsung melihat tempat tinggal mereka, tempat duduk mereka di surga. Wa yuhalla hilyatal iman, nomor 3 diberi perhiasan iman. Nomor 4, wa yujaru min adzabil qabr, mereka dilindungi min adzabil qabr, dari siksa kubur. Wa ya'mana minal fazail akbar, dan mereka aman dari ketakutan yang besar, dari masa-masa orang-orang pada takut, yang sangat takut itu. Wa yud'a ala ra'sihi tajul waqar tajul waqar, dan ditaruh di atas kepala mereka, dipakai di atas pakaian mereka tajul waqar, apa namanya niki, mahkota napa jenenge niki, mahkota kewibawaan. Al yaqutatu minhu, yakut, permata yakut satu yang ada di tajul waqar tadi, ini khairu minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di situ padahal terhiasi dengan yakut-yakut, dari batu-batu yakut, tapi yakut satu ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwajat tsnaini wa sab'ina zaujah, dan diberi istri 72 istri minal huril ain, dari bidadari. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi, wa yushaffa'a fi sab'ina min aqaribihi, dan dia diberi hak untuk memberi syafaat 70 dari kerabatnya. Ini 7 ini punya ini apa yang dihaki oleh orang-orang yang mati syahid. Wa qala ali salatu, ini rawahu al hadits dzakarahu Tirmidzi fi kitab Fadailil Jihad. Hadits ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam kitab Fadailil Jihad, dan beliau ngendika hadza haditsun hasanun sahih, dan ini hadits hasan dan sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharain, tidak ada sesuatu yang lebih disukai kepada Allah dibanding dengan dua apa jenis tetes, wa atharini, dan dua bekas qatrati dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetesan air mata yang disebabkan takut kepada Allah. Wa qatrati damin, dan tetesan darah tuhraku yang dialirkan fisabilillah, karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal atharon, adapun dua athar, dua apa namanya niki, dua bekas
Fa atharun fisabilillah, yang pertama adalah bekas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa atharun min faridatin min faraidillah, dan satu bekas dalam kewajiban dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kayak wudu, basah wudu, ini atharun min faraid fi faridatin min faraidillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu syahidu min alamil qatli illa kama yajidu, niki rawahu tadi hadis tadi rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, ma yajidu syahid, apa yang dirasakan oleh orang yang mati syahid, min alamil qatli, dari rasa sakit karena terbunuh, illa kama yajidu ahadukum, atau tidak menemukannya, tidak orang yang mati syahid tidak menemukan alamul qatli illa kama yajidu, kecuali kayak menemukannya salah seorang kalian minal qarsati, dari digigit, dari gigitan, atau qars juga bisa apa, cubitan, qars yakni cubitan juga bisa. Qars juga gigitan semut juga disebut qarsah. Jadi cubitan juga disebut qars, gigitan semut juga disebut qarsah. Jadi orang yang mati syahid ini tidak merasakan sakit karena terbunuh, kecuali kayak merasakan sakit, kayak kalian merasakan sakit dari napa jenenge cubitan, karena dicubit. Wa warada anna arwahasy syuhada, niki rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Nasai dan Ibnu Majah. Dan Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih, beliau mengatakan hasanun sahih. Wa warada anna arwahasy syuhada fi ajwafi tairin khudrin, lah niki, dan telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna arwahasy syuhada, niki tidak meriwayatkan secara lafadznya, tapi niki napa makna yang terkandung dalam hadis apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, anna arwahul syuhada, telah datang dari Rasulullah sesungguhnya roh-rohnya para orang yang mati syahid itu fi ajwafi tairin, di dalam, berada di dalamnya burung khudrin yang warnanya hijau-hijau, ta'kulu, dia makan min samaril jannah, dari buah-buahan surga, wa tashrabu, dan dia minum min anhariha, dari sungai-sungainya napa surga, wa ta'wi ila qanadila, dan mereka pada waktu malam hari datang menginap di lampu-lampu mu'allaqatin, yang tergantung bil arsy, di singgasananya Allah Subhanahu wa taala, di arsy-nya Allah. Wa warada, dan telah datang anna syahida, sungguhnya orang mati syahid, ini hadis ini riwayat Muslim. Riwayat hadis ini Imam Muslim. Wa warada anna syahida yatamanna ayarji'a ila dunya fayuqtalu asyra marrat, dan datang juga dari Rasulullah SAW, anna syahida, sesungguhnya orang yang mati syahid yatamanna, itu berharap, ayarji'a, untuk dia kembali ila dunya, ke dunya, fayuqtala, kemudian dia dibunuh asyra marratin, 10 kali, lima yaro, karena apa yang min fadli syahadah, karena fadli syahadah, keutamaan mati syahid yang dia bisa melihatnya, karena apa yang dia lihat yaitu napa keutamaan orang yang mati syahid, kepingin balik lagi ke dunia dibunuh lagi, kepingin balik lagi ke dunia dibunuh lagi, sehingga mendapatkan kenikmatan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini juga masih hadis itu juga masih riwayat Imam Muslim juga. Terusnya ketika seperti itu kemudian mereka ditanya,
hal tashtahuna syai'an, ketika mereka ditanya apakah kalian menginginkan sesuatu ketika di surga, ketika mereka berada di surga di dalam burung disebut di dalamnya burung, mereka ditanya apakah kalian menginginkan sesuatu, kemudian mereka menjawab apalagi yang kami inginkan, kami sudah berada di surga, sudah ke sana kemari makan buah ini, selesai nanya sendiri, apalagi yang kami inginkan. Ditanya lagi apa kalian menginginkan sesuatu, sampai ditanya 3 kali. Ketika tidak ada lagi, mesti ini harus jawab ini. Ketika mereka ditanya sampai 3 kali, karena nggak ada lagi, nggak mungkin lagi tidak jawab, akhirnya mereka menjawab, ya Allah, kami menginginkan engkau kami kembalikan ke dunia, kemudian kami mati syahid lagi. Sampai 10 kali. Ini hadits hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra, gitu saja. Sampai sehingga kami dibunuh lagi sekali lagi di dunia. Wa su'ila alaihi salatu wassalam hal yuftanu syahidu fi qabri. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, hal yuftanu syahidu fi qabrihi, Rasulullah ditanya apakah orang mati syahid itu mendapatkan godaan cobaan di kuburnya. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, kafa bibariqatis suyufi fitnatan ala ra'si, cukup kilatan bariqatus suyuf, kilatan pedang di atas kepala mereka menjadi sebuah cobaan. Itu sudah cukupi daripada fitnah kubur. Ini fadailnya. Sekarang membahas tentang kewajiban atau adab-adab atau kewajiban-kewajiban yang dilakukan seseorang ketika berjihad fisabilillah. Wa min ahammil umur alal mujahidi fisabilillah wa aujabiha alaihi wa akatiha fi haqqihi al-ikhlasu lillahi fi jihadihi. Wa min ahamil umur, termasuk lebih penting-pentingnya urusan perkara alal mujahid, terhadap orang yang jihad fisabilillah wa aujabiha, dan termasuk lebih wajibnya sesuatu alaihi tasnya wa akadiyah, dan lebih ditekankannya sesuatu tersebut fi haqqihi adalah al-ikhlasu lillah, adalah ikhlas murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala fi jihadi, dalam jihad. Jangan sampai tercampur dengan yang lain. Wa ayyurida bihi wajhallahi ta'ala. Dan yang lebih penting, termasuk penting-pentingnya sesuatu yang harus dilakukan oleh mujahid adalah dia menghendaki dengan jihad tersebut wajhallah, mencari ridhatnya Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa nusrata dinihi, dan menghendaki untuk membantu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wa i'la kalimati, dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah supaya paling tertinggi. Niki semuanya niki wajhillah, nusratu dinihi, membantu agamanya, menolong agama Allah, ini juga lillah. I'la kalimatihi, meninggikan kalimat tauhid, itu juga adalah wajah Allah li wajhillah. Tuna gharadin akhir, bukan tujuan yang lain, min mura'atin nas, dari supaya dilihat oleh orang-orang, wa talabi dzikri, atau meminta atau mencari disebut-sebut, mencari ketenaran, wal manzilati, dan mencari kedudukan indahum, kedudukan di samping manusia, wa naili ghanimatin, dan mendapatkan ghanimah, au syai'in min hududid dunya, atau sesuatu dari hududid dunya, dari bagian-bagian dunya. Tapi wallahu alam, nek kalau naili ghanimah wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika yo menyemangati orang yang jihad fisabilillah, dijamin oleh Allah kalau pulang ya mendapatkan pahala dan mendapatkan ghanimah. Artinya kalau memang itu hanya tujuan nomor 2, ya Gusti Allah juga memperbolehkan itu.
Ketika Gusti Allah, Kanjeng Nabi atau Gusti Allah ngendika apa? Ketika Allah menjamin ketika dia mati maka dijamin masuk surga. Kalau pulang pasti mendapatkan pahala dan atau mendapatkan ghanimah. Artinya berarti kalau memang itu ghanimah sah-sah saja, asal itu tidak menjadi tujuan pokok. Tujuan pokok adalah ikhla kalimatillah. Saya yakin ketika Allah memberi semangat seperti itu, artinya juga tidak apa-apa sebagaimana walaupun tidak sempurna ya, nggak sempurna. Kayak walaupun hadis ini bukan hadis sahih, bukan sahih banget, tidak sahih bahkan. Sumutasihu, sehatlah kalian supaya sehat. Artinya mencari ridho Allah sekaligus mencari kesehatan. Apa salahnya? Sumu tasihu. Walaupun tetap yang terbaik adalah wis pokoknya minta ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di dunia diberi, yaitu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang paling baik teman. Waqad qala alaihi salatu wassalam man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Nah, ini ada hadis yang seperti ini yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Barang siapa yang berperang fi sabilillah dan dia tidak ada niatan kecuali hanya mendapatkan iqal, tidak ada niat lain, tidak mencari ridha Allah, hanya mencari iqal. Iqal itu tali yang ditalikan ke kakinya unta, itu namanya iqal. Maka kemudian iqal yang dipakai oleh orang-orang ini disebut igal, yang iqal. Karena apa? Yang iqal dulu, orang dulu yang pakai iqal itu orang desa, supaya orang desa dia ketika membawa unta kemudian supaya enggak lupa atau apa ditalikan di sini, begitu untanya deprok langsung dimasukkan di sini. Ini namanya iqal. Nah, kemudian ini yang biasa digunakan untuk apa? Itu kemudian disebut iqal. Nah, barang siapa yang berperang di jalan Allah dan dia tidak niat kecuali hanya untuk mendapatkan iqal, untuk tali, falahu manawa, maka dia mendapatkan apa yang diniati, maka untuknya apa yang dia niati. Tapi saya yakin itu memang niatnya hanya itu, niatnya hanya untuk mendapatkan ghanimah, niatnya hanya untuk mendapatkan harta tanpa ada tujuan karena Allah, ya falahu manawa, pasti seperti itu. Tapi tadi kalau memang niatnya mencari ridha Allah, tapi kemudian masukkan golek ghanimah, ini karena ini iming-iming Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah termasuk iming-imingi dari Gusti Allah. Saya yakin tidak apa-apa, walaupun yang terbaik adalah hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rajulun, dan seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inni awqiful mauqifa uri wajh Allah wa uridu ayyura mautini. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian dia matur, ya Rasulullah, saya niki auqifil mauqif, saya berdiri di tempat berdiri perang, saya bersikap seperti niki, saya berperang seperti ini, uridu Allah, saya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa uridu ayyura mautini, dan aku menghendaki supaya dilihat tempatku, kedudukanku, tempatku, supaya orang juga pada tahu bahwa saya di sini. Niatnya loro, wajah Allah, dan supaya dilihat niki. Kalau ini gimana? Kalau tadi kan ghanimah memang diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala, ghanimah. Tapi kalau di sini tidak, justru dilarang. Kita riak, dilarang. Tidak boleh menginginkan dilihat oleh orang. Kalau tadi kan tidak ada salahnya kalau masalah ghanimah. Kecuali kalau niatnya ghanimah saja, ya sudah, tidak ada niat karena Allah, ini ya sudah masalah. Tapi kalau di sini uridu ayyura mautini, supaya dilihat oleh orang-orang tempatku ini, di mana saya
Gimana sepak terjang saya dalam peperangan ini. Falam yarudda alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Tidak menjawab dia. Hatta nazala sampai turun faman turut ayat faman kana yarju liqa rabbih falyamal amala salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan yakin akan bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah amal soleh, amal yang baik, wala yusyrik, dan jangan mensekutukan seseorang pun dengan ibadah Tuhannya. Jangan mensecara bahasa Indonesia ini, jangan mensekutukan ibadah Tuhannya dengan orang lain, dengan dilihat oleh orang lain dan yang lain. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya jangan. Ini aqiful mauqif uridu wajah Allah, ya wis wajah Allah. Saat ini malah yang penting selfie dibanding dengan dungane. Ziarah nomor 1 selfie, dungane 5 menit, selfie ini bolak balik. Niki tak jamin sudah difoto sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ada jaminan, ada foto dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah si foto karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan kalau memang dicampur dengan itu nanti bagaimanapun juga akan membanggakan diri kepada orang lain. Inilah saya sudah nyampe sini. Inilah saya sudah melakukan ini. Nah, ini ya al-ikhlas tetap tidak bisa, enggak tercampur seperti itu, tapi kan khawatir satu ujub. Kalau memang lepas daripada apa? Lepas daripada riya, maka akan khawatirkan ujub. Wa uridu ayyura mautini. Wa qila ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu lidzikr. Tapi kita sebenarnya juga enggak boleh terlalu napa jenenge niki suudzon, mungkin saja karena gembiranya bisa sampai seperti niki mungkin, tapi untuk diri kita sendiri ya hati-hati. Untuk kita pribadi mungkin orang itu kita husnudzon, mungkin sangat gembiranya sehingga dia melakukan seperti itu. Ya, alhamdulillah saya gembira dengan ini, akhirnya melakukan sesuatu yang mengungkapkan kegembiraan dia dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita diri sendiri yakin bahwa kita itu difoto karo Gusti Allah. Ketika melakukan apapun amal baik, yakinlah bahwa kita itu sudah difoto sama Allah. Bahkan ketika sedekah enggak perlu diperlihatkan. Sedekah sirri bahkan kalau memang itu tidak wajib, maka lebih pahalanya lebih besar daripada sedekah nawa sedekah sing terang-terangan. Wakila ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu lidzikr war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu fa ayyu dzalika fi sabilillah. Tadi hadis riwayat Imam Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Hadis kalau yang ini hadis ini riwayat kayak kok Bukhari Muslim, iya akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis ini dan Muslim. Dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajul, ada seorang laki-laki yuqatilu lil maghnam, dia berperang karena mendapatkan ghanimah, hanya karena ghanimah, bukan karena Allah tapi karena ghanimah. War-rajulu yuqatilu lidzikr, dan seorang laki-laki berperang supaya disebut-sebut oleh orang. Dikatakan pahlawan, pemberani. War-rajulu yuqatilu liyura makanu, dan seorang laki-laki yang lain berperang supaya dilihat tempat dia di mana. Fa yudzalika fisabilillah. Mana di antara itu yang fisabilillah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tinggi, maka dialah yang fisabilillah. Orang ini yang fisabilillah.
bukan karena apa-apa, tapi karena liktakuna kalimatullahi yal ulya, adalah fisabilillah, yang benar-benar fisabilillah. Wa fi hadithi thalathah, dan di hadis orang tiga, alladzina qala fihim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina, yang qala, yang dzikra Rasulullah fihim, tentang mereka alaihi salatu wassalam, innahum awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar, mereka adalah orang awal makhluknya Allah, tusa'aru bihin nar, yang dipanaskan, yang dimulatkan, yang dinyalakan di anar, api neraka dengan mereka. Dan dalam hadis tiga orang yang dikatakan Rasulullah, mereka adalah tiga orang yang adalah orang awal yang masuk neraka, yang kemudian api itu menjadi menyala-nyala. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, di salah satu dari tiga orang itu, rajulun qutila fi sabilillah fa utiya bihi, seorang laki-laki dan seorang laki-laki. Yang pertama, maklum hadis orang alim, kemudian dia ngajar ke sana kemari, kemudian didatangkan kepada dia, dulu kamu tak beri ilmu untuk apa? Sudah saya sebarkan, sudah ini, kemudian karena engkau ya Allah, kemudian Allah ngendika, bohong, kamu melakukan itu supaya kamu dikatakan orang pintar dan seterusnya, bukan karena aku. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret mereka. Kemudian orang yang diberi harta banyak, ya Allah, ketika dia ditanya, kamu gunakan apa? Kamu tahu kan nikmatnya sudah ketika dunia kamu tak beri ini. Ya Allah, sudah aku gunakan di jalanmu semuanya, karena di jalanmu. Bohong, kamu lakukan itu tidak, tapi dikatakan kamu dermawan dan seterusnya, bukan karena aku. Kemudian malaikat suruh nyeret dia ke api neraka. Dan yang terakhir adalah rajulun qutila fisabilillah, dan seorang laki-laki yang terbunuh di jalan Allah, fa utiya bihi, kemudian utiya didatangkan dia, wa arrafahu nikmatahu, dan Allah mengenalkan, memperlihatkan kepadanya nikmatnya. Ini benar kan nikmat kamu sudah tak beri kekuatan, kamu sudah tak beri keberanian. Farafah, kemudian dia mengakuinya, ya Allah, ini benar nikmat yang sudah Kau berikan kepadaku. Qala fama amilta fiha, Allah Subhanahu wa taala ngendika, fama amilta fiha, kemudian apa yang Kau sudah lakukan dalam nikmat tersebut? Apa yang Kau lakukan dengan nikmat tersebut? Qala, kemudian laki-laki berkata, qataltu fi sabilik, aku sudah berperang di jalanmu. Aku sudah pergunakan itu untuk berperang di jalanmu ya Allah, hatta qutiltu, sampai aku terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berngendika, kadzabta, kamu bohong. Bal aratta ayyuqala huwa jari, tapi kamu menghendaki supaya dikatakan kamu adalah orang yang pemberani. Faqad qila, dan di dunia sudah dikatakan seperti itu. Orang yang alim juga seperti itu, sudah dikatakan seperti itu. Orang yang dermawan itu kamu sudah disanjung-sanjung juga di dunia. Nah ini qad qila ini artinya gimana? Setiap orang beramal itu pasti dapat balasan. Orang yang beramal apa saja itu mesti dapat balasan, sehingga tidak bisa lagi menuntut di akhirat. Qad qil, kamu kepingin itu sudah tak penuhi, orang sudah berkata seperti itu, menyanjung kamu semuanya, maka sudah dibalas. Kan tidak ada lagi orang sebaik ini kok masa masuk neraka gara-gara tidak mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah. Ketika ada kejadian, ada tragedi, dia sudah berada di depan, masa orang ini tidak sudah dipuji oleh semasa untuknya, muji kabeh tentang kebaikan dia. Kan dia kepingin dipuji, sudah dipuji dia. Kan tidak bisa dikatakan lagi nanti masa di akhiratnya kok mau di neraka selamanya. Tidak bisa dikatakan seperti itu, karena di dunia apa yang dia inginkan di dunia telah dia peroleh, telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ini juga seperti ini. Faqad qil tsumma yu'maru bihi, kemudian diperintahkan dengannya, Allah memerintahkan dia untuk diseret ke neraka, fayushabu, kemudian diseret ala wajhi, di atas wajahnya, berarti ceret kakinya,
Napa wajahnya napa jenenge niki menyentuh tanah hatta yulqa finnar, sampai dia dilemparkan, dijatuhkan di dalam napa api neraka. Wal iyadu billah. Al hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim niki ma'ruf hadis niki oleh Muslim niki, hadis Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendika, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Kebanyakan orang-orang yang mati syahid dari umatku adalah ashabul furush, orang-orang pemilik lemek tidur, firash. Jadi kebanyakan orang-orang yang disebut mempunyai predikat syahid dari umatku adalah orang yang matinya di atas tikar, di atas ini tikar. Wa kam min qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu biniyati. Dan berapa banyak orang yang terbunuh antara dua barisan muslim dan barisan orang non muslim, Allahu a'lam biniyati, sedangkan Allah yang lebih tahu niatnya kayak apa. Akhirnya masih banyak niatnya yang enggak benar di dalam peperangan. Bukan karena apa-apa dikatakan pahlawan, masih banyak. Fayambaghi lil mujahidi, dari hati-hati di atas, maka seharusnya bagi mujahid tariza untuk menjaga diri kullal ihtiras, dengan segenap penjagaan diri minar riya, dari riya. Benar-benar napa jauhi riya. Wa iradatu ghairi wajhillah bi jihadi, dan menghendaki selain ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jihadnya. Jauhi riya, jauhi niat selain karena Allah Subhanahu wa taala. Wal yukhlis niyatahu lillah, dan ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal yubalik fi dzalika indal qital, dan benar-benar benar-benar teman-teman nih benar-benar serius, tenanan, mendalam dalam masalah itu ketika dalam peperangan. Wal yazdad minat tahaffudhi wal ijtihadi fi islahin niyah, dan tambahlah untuk menjaga diri dan ijtihad dan usaha, menjaga diri dan usaha dalam memperbaiki niat. Makhafata ayyuktala ala ghairi kamalil ikhlas, karena khawatir dia terbunuh dalam keadaan tidak sempurna ikhlasnya. Fayahbita amaluhu, maka kemudian bisa hancur lebur amalnya. Wa yabtula ajruhu, dan bisa batal pahalanya. Wa takunu khatimatuhu wal iyadu billah ghairu hasanah, dan kemudian kalau sudah tidak seperti itu, maka khatimah dia, akhiran dia adalah akhiran tidak husnul khatimah wal iyadu billah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wa yasiru amruhu fi ghayatil khatar, dan urusan dia, akhiran dia ini akan menjadi berada di puncak napa bahaya, fi ghayatil khatar. Tapi ini nggih sama dengan amal-amal yang lain. Ketika kita ono watir ikhlas tidak ikhlas, ya kita terus amalkan, kita teruskan sambil teruskan, artinya teruskan amal kita sambil kita menjaga keikhlasan kita. Sebisa mungkin kita menyembunyikan amal kita dari amal-amal yang lain. Bisa mungkin menyembunyikan amal kita sehingga kita napa jenenge niki benar-benar bisa ikhlas. Kalau sudah ikhlas tidak apa-apa kelihatan orang, kalau sudah benar-benar ikhlas. Tapi kalau masih seperti kita, ya sebaiknya tetap menyembunyikan amal kita, sebab kita masih jauh daripada ikhlas. Wa mimma yanbaghi lil mujahidi ay yahdharahu wa yahtariza minhu ghayatal ikhtiras al firaru minaz zahf, dan termasuk yang sebaiknya, yang ditekankan, yang harus bagi mujahid untuk lakukan adalah yang mujahid untuk menghindarinya, yahdharahu, mengkhawatirkan, menghindarinya, wa yahtarizu minhu, dan menjaga dirinya, ghayatul ihtiras, dengan segenap penjagaan diri, adalah al-firaru minaz zahf, utawi yani adalah
melari dari peperangan, minaz zahfi dari peperangan, dari penyerangan, dari peperangan yang harus dijaga oleh mujahid, yang termasuk yang sangat ditekankan untuk dijaga, untuk dihindari adalah meninggalkan atau melarikan diri dari peperangan, haitsu la yajuzul firar, di mana tidak boleh lari. Ketika tidak boleh lari, benar-benar harus menjauhi napa jenenge niki lari ini. Karena bisa, kenapa kok bisa dosa besar? Karena ada orang sebagian yang lari pasti napa semangatnya orang lain akan kendur semuanya. Makanya niki benar-benar dijaga. Faqad adda alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah SAW ada ini telah menghitung zalika itu minal mubiqat, dihitung termasuk perkara-perkara dosa yang menghancurkan. Rasulullah menghitung lari dari peperangan adalah dosa yang bisa menghancurkan. Wa minal kabairil muhlikat, dan termasuk dosa-dosa besar al muhlikat yang sama menghancurkan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW telah bersabda, thalathun la yanfa'u ma'ahunna amal, al-isyraku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahf. Ada 3 perkara yang amal soleh tidak akan bermanfaat bersama dengan 3 hal itu, yaitu al-isyraku billah, isyrak billah, wa uququl walidain, dan membangkang berani kepada kedua orang tua, wal firaru minaz zahf, dan melarikan diri dari peperangan. Rawahu Tabarani an Thauban. Dan ini walaupun di situ nok sing dhaif, tapi dikuatkan oleh Imam Hakim, ma min abdin ya'budullah la yusyriku bi syai'an. Tidak ada seorang hamba yang menyembah Allah dan tidak musyrik, dan dia mendirikan sholat, memberikan zakat, dia menjauhi dosa besar, kecuali dia masuk surga. Kemudian ditanya, dosa besar apa yang harus dijauhi? Qala al-isyrak billah wal firaru minaz zahf wa qatlun nafs. Isyrak billah, lari dari peperangan dan membunuh jiwa. Wa kadzalika yajtanibul ghululah. Begitu juga yajtanibul ghulul, dia menjauhi ghulul, berkhianat dalam rampasan perang. Kulal istinab, benar-benar menjauhi menjauhi khianat dalam harta rampasan perang, disebut ghulul. Fa inna itsmahu azim, karena dosanya ghulul itu besar. Waqad warada fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tashdidatun hailah. Waqad warada, benar datang fihi, di dalam masalah ghulul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashdidatun hukum-hukum yang berat atau hukuman-hukuman yang keras, yang besar, hailatun, yang besar. Wa ma'nahu, maknanya ghulul itu apa? Ayyakhudha syai'an minal ghanimati mukhtassan bihi duna baqiyatil mujahidin. Maknanya adalah dia mengambil sesuatu dari ghanimah secara khusus, dia mengkhususkan diri atau dia mengkhususkan barang tersebut untuk dirinya tanpa semujahid yang lain. Yani khusus untuk dirinya saja, tidak untuk mujahidin yang lain. Artinya napa? Cara bebas, yakni mengambil ghanimah sebelum dibagi, tanpa dibagi. Ya, dia mengambil ghanimah tersebut tanpa dibagi. Ya. Wa duna ilmihim, dan tanpa pengetahuan mujahidin yang lain. Bidharik, dengan itu, waridhum, dan tanpa ridho mereka. Wallahu alam. Ini saya yakin dengan ridho mereka pun, kalau memang itu tidak masuk humusnya, juga masuk ke sini. Artinya dia ngambil, padahal kan mestinya kan ada humus, jadi 1/5, yang 4/5 dibagi untuk mujahidin, yang 1/5 diberikan kepada, pada waktu zaman dahulu diberikan kepada Rasulullah SAW, dan setelahnya diberikan kepada penggantinya Rasulullah SAW.
Nah, dan ini ketika walaupun mujahidin ini boleh semuanya, ya tidak apa-apa kamu ngambil, tapi kan humusnya belum diambil. Artinya saya yakin bisa masuk hulul. Tapi kalau sudah dibagi humusnya ini atau pimpinan perangnya sudah tahu, kadang yang memberi dulu. Nah, jadi ini sudah ada pembagian, memang sudah ada pembagian lain ini persoalannya. Nah, ini kita termasuk hulul, ini yang harus dijauhi sampai pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW memperingatkan ini, ada budake Kanjeng Nabi atau pelayannya Kanjeng Nabi yang wafat mati terpanah oleh panah yang enggak jelas siapa yang dan meninggal. Kemudian hani'an lahu fil jannah, pada wadah mengucapkan hani'an lahu, ya Allah ini mati syahid nikmati. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika, la, dia berada di neraka karena dia ngambil syamlah atau kain gitu aja, kain kemul yang enggak ada artinya. Itu membakar dia di neraka. Nah, ketika sahabat mendengar ini, mereka kan ya pada saat itu belum tahu, sehingga tali sandal itu kan tidak ada artinya. Mereka kadang butuh tali sandal diambil dia pakai. Kemudian mereka pada mengembalikan hal yang sepele-sepele itu, ya Rasulullah kalau ngambil niki dibalik nawati kabeh, kembalikan kepada Nabi Rasulullah ngendika niki syiragun minan nar, dikata tidak dibeli, kembalikan. Ini adalah tali sandal yang akan menjadi api neraka. Artinya hal yang kecil yang tidak ada kayak tidak ada artinya seperti ini. Memang ada yang diperbolehkan kayak makan, ngomong perang gitu ya butuh makan, boleh lah makan, asal hanya untuk makan, tidak dibawa untuk dijual nanti, enggak. Pokoknya sekedar makan boleh, hanya sekedar untuk makan nanti, ini boleh. Wayam bagi likulli muslimin, walhasil ini masalah hulul juga ini ketat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi likulli muslimin ayyan wiyal jihada wa yuhadditha bihi nafsah wa yuhadditha nafsahu bih hatta yaslama minal wa'idil waridi fi tarki dzalik. Dan sayugjanya, hendaknya, seharusnya bagi setiap muslim untuk berniat jihad fisabilillah. Setiap muslim itu harus ada niat jihad fisabilillah. Kalau sekarang itu enggak ono jihad fisabilillah, yang ada hanya jihad adalah nulis pakai pena sekarang ini. Tetap ada jihad yang benar jihad, bukan kok jihad artinya membunuh orang muslim, sama muslim juga tidak, membunuh orang kafir dhimmi, orang yang dari luar ke sini itu kan sudah dapat jaminan negara, enggak boleh dibunuh, enggak boleh diganggu. Iya, bukan itu jihad fisabilillah, tapi niat jihad fisabilillah tetap harus ada, karena di belahan sana masih ada orang-orang yang mustadafin, masih ada orang-orang yang masih yang lemah, yang dihinakan, yang ditindas saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Maka kita tidak boleh padam niat jihad. Maka di sini yang bagi sayugjanya ditekankan bagi setiap muslim untuk niat jihad fisabilillah, wa yuhaditsa nafsahu bihi, dan selalu ngomongi dirinya untuk berjihad fisabilillah, hatta yaslama, sehingga dia selamat minal wa'idi, dari ancaman al-waridi yang datang dari Rasulullah SAW fi tarki dzalik, ancaman ketika meninggalkan niat, meninggalkan ngomongi diri untuk jihad fisabilillah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dan dia tidak berperang, lam yaghzu, ghazwah bukan jihad. Alhamdulillah bahasanya Kanjeng Nabi walam yaghzu, jadi jelas. Jadi ghazwan itu maknanya perang fisabilillah, jihad. Bukan hanya jihad ini, ghazwan, peperangan. Ghazayagzu,
Barang siapa yang mati dan dia tidak berperang fisabilillah, walam yuhaddits nafsahu, dan dia tidak mengomongi dirinya untuk berperang, maka dia akan mati ala syu'batin minan nifaq, di atas satu cabang dari kemunafikan. Berarti mati dalam keadaan masih ada kemunafikan di dalam hatinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Imam Muslim. Wa yanbaghi al-iktsaru min su'ali syahadah, dan sayuksnya memperbanyak dari minta mati syahid. Qala alaihi salatu wassalam, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilas syuhada wa in mata ala firasyi. Man sa'alallah, barang siapa yang meminta kepada Allah asyahadah, mati syahid, bisidqin, dengan benar-benar, dengan serius, dengan jujur dan serius, ballaghahullah, maka Allah akan menyampaikan dia manazilas syuhada, kedudukannya orang yang mati syahid, wa in mata ala firasyihi, walaupun dia meninggal di atas tikarnya, di atas alas tidurnya, walaupun dia mati di atas tidurnya. Sebenarnya orang yang mati syahid fisabilillah, mati syahid indallah ini banyak. Barang siapa yang mati karena keburukan rumahnya, mati syahid. Barang siapa yang mati karena tenggelam, mati syahid. Barang siapa yang mati kebakaran, mati syahid. Barang siapa yang meninggal karena melahirkan, mati syahid. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka mati syahid. Banyak yang mati syahid. Asal sabar, asal ini, bukan kok terus gak sabar protes nego-negosi Allah, ya enggak. Ini asal sabar menghadapi itu semuanya, tahu bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati syahid. Termasuk adalah orang yang barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan serius, minta benar, maka dia akan mati syahid. Maka dia akan diberi kedudukan, ditinggikan kedudukannya sampai mencapai kedudukan orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas firash. Ketika ada orang minta napa jenenge niki, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin, kemudian dia berkata afdhalu ma tu'ti ibadakas salihin, apa ya syahadah, maka kamu ingin mati syahid. Akhirnya mati syahid benar orang yang minta pada saat itu. Allahumma ja'alna minal mujahidin. Beliau langsung berdoa, ya Allah, padahal beliau buta. Pengarang niki Imam Abdullah bin Al-Haddad niki orang buta. Gak mungkin jihad fisabilillah, gak mungkin. Gak mungkin jihad fisabilillah, tapi beliau ngendika Allahumma ja'alna minal mujahidin fisabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigha amradatik. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang jihad di jalanmu dengan harta mereka. Jadikan kami termasuk masuk ke golongannya orang-orang jihad di jalanmu dengan harta mereka, hartanya, wa anfusihim, dan dengan nyawanya, dengan badannya, wa ibtigha amradatik, karena mencari ridhamu, bifadlika wa minnatika, dengan saya minta itu dengan anugerah dan pemberianmu, ya karim, wahai orang yang maha pemurah, yang maha pemberi. Qala wa qad dzakarna hadhil huruf al-wajizah, dan kami benar-benar beliau mengakhiri perkataan ini, walaupun kayak beliau aku gak mungkin jihad fisabilillah, tapi saya sebutkan ini karena melihat fadilahnya yang besar, dan karena menginginkan mendapatkan berkahnya, mendapatkan berkah dengan menyebutkan jihad fisabilillah. Wa qad dzakarna hadhil huruf, dan kami menyebutkan kalimat-kalimat yang al-wajizah, yang ringkas ini fil jihad, dalam masalah jihad, tayamunan, karena mengharapkan berkah, wa tabarukan, dan mengharapkan berkah, bidzikrihi, dengan menyebut jihad fisabilillah, mendapat berkahnya. Wa qarahiyata ayyakhlu hadzal kitab minhu, dan saya tidak kepingin gedeng, gak suka ayyakhlu sepi, yakni kitab ini sepi, kitab ini kosong dari jihad, dari menyebutkan jihad fisabilillah. Warajaan waraubatan fi ayyaqifa alaihi ahadun minal muslimin, dan saya mengharapkan
Saya kepingin fi ayyaqifa ahliya ahadun, kepingin ada orang yang melihat ini, melihat huruf-huruf yang ringkas ini, salah seorang dari orang muslimin. Saya mengharapkan ada seseorang dari muslimin yang melihat kalimat-kalimat yang pendek ini. Fatamba'ithu lahu niyatun shalihah, kemudian terdorong, kemudian terbangkitkan karenanya niat shalihah, niat yang baik untuk alal jihad, untuk jihad fisabilillah, fayujahida, kemudian dia berjihad. Saya mengharapkan ada seorang muslim yang melihat kalimat pendek ini, kemudian dia bangkit niat saling, kemudian bangkitlah niat yang baik dia untuk jihad fisabilillah, kemudian dia berjihad. Fayakunu lana fi dzalika nasibun min thawabil mujahidin, maka kemudian kami mendapat di dalam itu kami mendapatkan nasib bagian dari pahalanya orang-orang yang jihad fisabilillah, wa ajruhum, dan pahalanya, wa ajrihim, dan pahala mereka. Mengharapkan dengan itu akhirnya saya dapat kecipratan kecipratan jihad fisabilillah, kecipratan pahala, mendapatkan pahala man dalla ala khairin kafailihi, dan seterusnya. Banyak hati-hati yang menunjukkan seperti ini. Makanya wong alim niku nggih enake seperti itu, bisa menunjukkan ini. Jadi beliau nggak mungkin melakukan semua ilmu yang dia punya, tapi dengan menyebutkan ini akhirnya orang sing tergugah untuk melakukan ini. Dia nggak mungkin dagang umpamanya, dia menunjukkan dagang itu faedahnya gini-gini, memberi nafkah itu gini-gini, dia orang yang semangat untuk dagang, akhirnya mendafkahi nopo yang seharusnya dia nafkahi, akhirnya dia dapat pahala, aliran mengondala ala khairin kafaili, dan seterusnya. Fa inna dalla 'alal khairi kafaili, karena orang yang menunjukkan kebaikan maka dia orang yang kaya melakukannya. Wa man da'ilahu, dan barang siapa yang mengajak-ngajak kepada suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam ini jihad, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia lahu meniknya, dia mendapatkan minal ajri, dari pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, mendapatkan seperti pahala-pahalanya orang yang mengikutinya. La yang kusumin ujurim syai'un, tidak sedikit pun dari pahala orang yang mengikuti mereka tidak terkurangi sama sekali. Ini orang yang mengikuti bukan berarti kemudian kayak napa jenenge niki, kayak multi level marketing. Seharusnya dia dapatkan 100, akhirnya karena untuk memberi sebelumnya akhirnya dapat sedikit. Tidak, ini tidak seperti itu. Dia dapat penuh 10, tetap 10, tapi orang yang sebelumnya yang dia ikuti mendapatkan 10 seperti yang 10 yang diberikan kepada orang yang melakukannya. Kalau multi level marketing kan ya ini terkurangi. Yang pertama yang dapat banyak, ini tidak, dia dapatkan 10, orang yang menunjukkan, orang yang mengajak juga mendapatkan 10. La yang kusumin ujurihim syai'un, kama fil hadits sahih, sebagaimana yang ada dalam hadis sahih. Wa ma taufiqi billah illa billah, dan tidak ada taufik kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, aku hanya tawakal kepadanya, wa ilaihi unib, dan aku hanya kembali kepadanya. Faqad alimtum ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudaraku, kalian telah tahu, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian mengetahui fadlal jihad, keutamaan jihad fisabilillah, wa makana tahu, dan kalian sudah tahu kedudukan jihad minatin, dari agama, sampai sejauh mana, sebesar apa di dalam agama jihad itu. Famin istata'al jihad wa tamakkana minhu, barang siapa yang mampu untuk jihad, wa tamakkana minhu, dan dia mampu untuk melakukan itu, falyujahid, maka berjihadlah, wal yubadir, dan bersegeralah untuk jihad, wa yusyambir, dan sing-singkan dengan baju untuk napa berjihad fisabilillah, wala yatakasal, jangan malas, wala yaksur, wala yuqassir, dan jangan napa sembrono, jangan ini tenanan maksudnya. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, wa lam yatamakan, tidak mungkin untuk melakukan itu, fa alaihi bihusnin niyah, maka tetapi bagus niat, maka lakukanlah terus napa bagusnya niat fil jihad, selalu napa kepengin jihad, wa kathrati doa, dan teruslah memperbanyak berdoa lil mujahidin, untuk orang yang berjihad fisabilillah, wa i'anatihim, dan membantu mereka
bima yakdiru alaih, dengan apa, membantu dengan apa yang dia mampu untuk melakukannya, dengan hartanya, dengan apa, dengan ajak-ajakannya, dengan apa pokoknya yang dia mampunya. Wal yashtaghil bimujahadati nafsihi wa hawa, dan sibukkanlah dan teruslah bekerja bimujahadati nafsihi, dengan untuk melawan dirinya dan hawa nafsunya, untuk mujahadah kepada dirinya dan hawa nafsunya, melawan untuk memperbaiki dirinya, fi taati rabbih, dalam taat kepada Tuhannya, wa maulahu, dan Tuhannya, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Tuhannya yaitu Allah. Fa inna dzalika min aqsamil jihad, karena mujahadatu nafsihi, melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, ini termasuk bagian-bagian jihad. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsah, orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Mawahu man jahada hawahu, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah adalah man hajara manahu, orang yang meninggalkan apa yang melarangnya Allah, yang Allah melarangnya anhu, dari perbuatan tersebut. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, al-mujahidu man jahada hawa. Niki hadis ini adalah hadis napa? Imam Tirmidzi. Beliau mengendika haditsun hasanun sahih. Hadis hasan dan sahih. Al-mujahidu man jahada nafsah. Sedangkan hadis wal muhajiru man hajara ma nahahu Allahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW mengendika al-mujahidu man jahada nafsah. Ini mengalahkan, melawan terhadap hawa nafsunya yang memerintahkan untuk berbuat buruk. Niki eling wal muhajiru, karena sing apa? Maka kita berhijrah. Kan sekarang sing ngomong no, ini hijrah yang ma'ruf seperti ini. Karena yang mempopulerkan mereka kadang-kadang kita sing wong sing niki kemudian jadi alergi, gak gelem. Ya subhanallah, niki ketika Kanjeng Nabi, kita mau nggak mau ini bagaimanapun Kanjeng Nabi ketika seperti niki. Ini adalah istilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kalem, hak dari siapapun juga, jadi kita harus terima walaupun ini tidak populer di kita, populer di mereka, kemudian kita tidak boleh alergi. Nah, ini yang sering kita itu alergi dengan sesuatu yang datang dari orang-orang yang kadang-kadang tidak kita sukai atau gimana. Nah, ini nggak boleh. Sering lah saya sebut cingkrang dan seterusnya. Ini nggak boleh kita alergi dalam masalah niki. Yang kita napa jenenge niki, yang kita kritik adalah apa yang memang ada pada mereka, yaitu menganggap dirinya paling benar, kemudian yang lain apa semuanya di bawahnya. Lah ini yang memang benar-benar apa yang harus kita hindari semuanya. Merasa paling benar, merasa ini. Bukan kok hal-hal yang benar dari mereka, termasuk apa? Bahasa hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini kita tidak boleh alergi. Kanjeng Nabi ngendika seperti ini. Wa balagha anhu alaihi salatu wassalam qala li ba'di ashabihi. Alasan niki kita kembali lagi dalam masalah jihad, niki termasuk jihad adalah melawan hawa nafsu kita, melawan diri kita yang mengajak kepada keburukan. Wa balaghana anhu alaihi salatu wassalam qala li ba'di ashabihi, dan sampai kepada kami sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah berkata kepada sebagian sahabatnya, waqad qadimu minal jihad, sedangkan mereka telah datang dari jihad, raja'atum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar jihadin nafs, kalian telah pulang dari jihad kecil ke jihad yang lebih besar, yaitu melawan hawa nafsu. Tapi hadis ini hadis dhaif. Ma'ruf niki hadis ini adalah hadis dhaif, dikatakan oleh napa jenenge Imam Baihaqi, sapa sing ngendikan niki. Imam Baihaqi berkata isnaduhu dhaif. Sanadnya hadis ini adalah dhaif. Diikuti oleh Imam Iraqi. Imam Iraqi juga mengatakan dhaif. Dalam kitab Kashful Khafa dikatakan
Qala Ibnu Hajar fi Tasdidil Qaus, Ibnu Hajar dalam kitab Tasdidil Qaus ngendika huwa masyhurun alal alsinah, ini masyhur di lisan-lisan, di lisan-lisan doa-doa banyak disebutkan. Wa huwa min kalami Ibrahim ibnu Ailah, tapi ini adalah pengendikannya Ibrahim ibnu Ailah. Tapi benar apa enggak? Ya sangat mungkin benar. Jihad kan hanya sebentar. Jihad itu hanya sebentar. Melawan hawa nafsu niki terus ngajak kita terus untuk nyeleweng terus. Kadang menang, kadang kalah, tapi sing jelas ngajak terus untuk nyeleweng hawa nafsu kita niki. Agaknya nyeleweng terus lah, kan berat, lebih berat daripada jihad fisabilillah yang mungkin terbatas hanya ketika jihad itu paling sebulan, setengah bulan, 2 bulan selesai. Setelah itu nopo selesai. Jadi tidak kemudian iki hadis dhaif berarti enggak benar, belum tentu. Karena banyak hadis-hadis dikatakan hadis dhaif secara makna memang benar. Banyak hadis dhaif yang tapi secara makna adalah benar, dan ini adalah nopo jihadun nafs yang memang kewajiban kita saat ini adalah jihadun nafas, dan kita semuanya merasakan beratnya jihadun nafas, jihadun nafas yang berat. Tsumma inna min akbaril abair qitalul muslimin. Ini masih termasuk jihad fisabilillah, masih meneruskan masalah jihad. Termasuk lebih besar-besar yang sudah besar al-mubiqat yang menghancurkan, wa a'dhamil jara'imi al-muhlikat, dan lebih besar-besarnya jarimah yang kejahatan al-muhlikat menghancurkan, qitalal muslimin, memerangi muslimin ba'dihim ba'dan, satu dengan yang lain, merangi yang lain, sesama orang muslim saling berperang. Ini juga sesuatu yang niki kalau seperti ini ingat napa Mbah Mun Al-Walid, orang tua saya itu sering melihat ini. Ketika mengkhawatirkan terjadi peperangan, beliau berusaha bagaimana menenteramkan, damaikan benar-benar ini. Karena ini beliau ditanya kenapa? Saya melihat dosa paling besar setelah musyrik apa? Membunuh muslim. Dosa setelah itu adalah membunuh nopo orang Islam setelah isyrak billah. Maka ini benar-benar nopo dijaga, benar-benar dijaga. Maka beliau koyok nasionalis tenan. Karena untuk menjaga supaya tidak terjadi peperangan. Maka dari sini sampai, ya kalau saya teruskan, maka dari sini kita benar-benar tidak boleh berontak kepada nopo penguasa, sampai penguasa pun zalim pun. Bahkan penguasa itu dia menguasai dengan kekerasan, kemudian jadi pemimpin, tetap dianggap pemimpin dalam fikih kita, walaupun dia menguasainya dengan kekerasan, jadi pemimpin, ya sudah ditaati. Karena apa? Besarnya bahaya ketika tidak ada pemimpin, itu akan terjadi peperangan antar kita sendiri. Mesti sing kene kepingin jadi pemimpin, yang sini kepingin jadi pemimpin. Apakah dengan sukarela? Ya sudah, kamu orang NU apakah rela Muhammad yang memimpin? Gak bisa mungkin itu. Maka beliau benar-benar menjaga ini. Kalau saya ingat ini, makanya kita termasuk besar-besar dosa adalah napa qitalul muslimin ba'dihim ba'dan, peperangan ala riyasah, untuk memperutkan kekuasaan, wal mulk, dan kekuasaan, wa hududid dunya, bagian-bagian dunia, wal hamiyah, dan karena hamiyah, karena kesukuan, karena kekelompokan, wal asobiyah, dan karena napa ta'assub, allati hiya min umuril jahiliyah, yang ini termasuk urusan jahiliyah. Waqad qala Allah Ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan dia adalah neraka jahanam, dia langgeng di situ, wa ghadiballahu alim, dan Allah memurkai dia, wa la'anahu, dan melaknat dia, wa 'adda lahu 'adzaban 'aziman, dan Allah menyiapkan untuknya siksa yang besar. Sampai jahannam khalidan fiha.
masih dikatakan ghadiballahu alaih, masih diwala'anahu, masih di wa'addalahu adzaban azimah, sampai kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, orang yang membunuh tidak ada ampunan, tidak mungkin diampuni gara-gara apa? Sampai seperti ini. Maka benar-benar harus dijaga, benar-benar harus dijaga. Amar ma'ruf nahi mungkar ada batasnya, artinya ketika itu tidak menimbulkan sesuatu yang lebih besar. Kalau sudah menimbulkan sesuatu yang lebih besar, maka dilarang amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qala alaihi salatu wassalam idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Ketika dua orang muslim bertemu dengan membawa kedua pedangnya, satu yang bawa pedang, satu bawa pedang, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh berada di neraka. Qalu hadzal qatil, ya Rasulullah, orang yang terbunuh, orang yang membunuh niki maklum mlebu neraka. Fama balul maqtul, kemudian kenapa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia dulunya ketika sebelum terbunuh dia kepingin banget membunuh temannya ini. Jadi tujuannya bukan karena membela diri, tapi karena memang saling kepingin membunuhnya. Anal qatilu maqtul finnar. Tapi kalau memang tujuannya untuk bela diri, ya lain. Ini lain. Kalau memang dia tujuannya bukan karena emosi, bukan karena apa, tapi karena memang membela diri, ya diperbolehkan. Wa qala ali salat, bahkan kalau dia terbunuh karena bela diri, ya mlebu swarga. Wa qala alaihi salatu wassalam fi khutbati, ini yang tahu siapa? Yang tahu kita sendiri. Apakah kita kepingin membunuh tujuannya adalah karena membela diri? Yang tahu ya kita sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata fi khutbati yaumin nahr, dalam khutbah hari nahar ketika berada di Mina, fi hajjatil wada, di hajjatil wada, hari nyembelih, hari Idul Adha di Mina, beliau berkhutbah ini, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, Allah sudah mengharamkan atas kalian haram harta, nyawa kalian, darah kalian tidak boleh kalian alirkan, wa amwalakum, harta kalian tidak boleh kalian ambil dengan tanpa hak, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, kahormatikum hadza, kayak kahormati yaumikum hadza, kayak haramnya, kayak terhormatnya, haramnya hari kalian ini, harus kalian hormati hari ini di dalam Idul Adha ini. Wa syahrikum hadza, dalam bulan ini, bulan Dzulhijjah, termasuk bulan Asyurul Hurum, fi badaratikum hadza, di negara kalian ini, yaitu di tanah haram Mekah. Wa yahakum, kasihan kalian, celaka kalian, unzuru, lihatlah, berpikirlah kalian, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kembali lagi kalian setelahku menjadi orang-orang yang kafir, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian dari kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Yani bukan kafir menjadi isyrak billah, tidak, tapi saling bunuh. Jangan kalian kembali ke kafir lagi, yani kafir lagi bukan isyrak billah, tapi saling bunuh, jangan kalian bunuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, sibabul mu'mini fusukun wa qitaluhu kufur, mencaci, memusuhi kepada orang mukmin adalah sebuah kefasikan, dosa. Wa qitaluhu kufur, dan memerangi mereka, bunuh mereka, ini adalah sebuah kekufuran. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazal, ketika menyemangati peperangan, beliau ketika nyerang peperangan, tapi memperingatkan hati-hati, peperangan sesama muslim itu dosanya sangat besar. Kalian membunuh seorang muslim itu dosanya sangat besar. Jadi kayak beliau faham bahwa orang itu ketika sudah semangat jihad fisabilillah, bahkan sampai kesemangatan wong Islam pun dianggap kafir, Muslim pun wajib diserang semuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan ini yang benar, bukan kok kemudian karena ada sebagian kecil orang yang ketika mengangkat jihad fisabilillah kemudian sampai wadah Islam wadah dipateni kabeh, kemudian mengatakan jihad fisabilillah enggak ada, jihad fisabilillah enggak ada. Enggak, jihad fisabilillah tetap ada, tapi dengan aturan-aturannya. Jihad fisabilillah ila yaumil qiyamah akan tetap ada, tapi memerangi orang muslim, membunuh orang muslim tetap
dosanya sangat besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalar rajulu fi fushatin min dinihi. Seseorang laki-laki kok terus dalam keleluasaan masalah agamanya. Yani luasan, yani maksudnya apa? Gampang agamanya dia. Ono dosa diampuni gampang. Malam yusib daman haraman, selagi dia tidak mengenai darah yang haram, selama dia tidak mengalirkan darahnya seorang dengan mengalirkan yang haram, maka dia gampang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi. Niku hadis tadi riwayat sapa ada nih. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah, tapi ma'ruf hadis niku mau. Ini fi fushatin ini riwayahu Imam Bukhari. Wa qala sallallahu wasallam, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya, benar-benar hancurnya, hilangnya dunia niki, ahwanu lebih ringan Allah menurut Allah min qatli mu'minin bi ghairi haqqin, dibandingkan membunuh seorang mukmin dengan tanpa hak. Ya. Qala, malah gak ditakhrij oleh beliau. Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi dami mu'minin la adkhalahumullahu nar. Di hadits Imam Hakim, riwayat Imam Hakim. Andai kata penduduk langit dan penduduk bumi niki ikut andil semuanya fitami mukminin dalam mengalirkan darahnya seorang mukmin, la adkhalahumullahu nar, maka Allah akan memasukkan mereka semuanya ke neraka. Andai kata ahli samawat wal ahlul punya andil, punya bersekutu untuk membunuh seseorang mukmin satu, maka semuanya akan masuk neraka, semuanya akan dimasukkan oleh Allah neraka semuanya. Al hadits akhrajahul Hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin laqiyallaha maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Ini riwayatnya hadits dhaif teman teras ini ya. Ini Imam Ibnu Majah. Barang siapa yang membantu seorang membunuh muslim, barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang muslim bisyatri kalimatin, dengan separuh kalimat saja. Misalnya hunaka ning di wong iku kuwi ape dipateni ning di wong iku lagi bukan hunaka di sana, bukan bi gitu tok, tapi wis paham mau di sana hunaka laki Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah maktuban, tertulis baina ainaihi, di antara kedua matanya tertulis ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini dhaif banget ya. Hadis ini dhaif banget karena ada salah seorang rawi yang disebut talif, rusak maksudnya. Tapi ya tetap ini adalah kita benar-benar hati-hati, sebagaimana man dalla ala khairin ka fi'lihi, maka man dalla ala syarrin juga seperti itu. Kan masuk ke situ. Lah makanya niki tetap walaupun ini hadis dhaif banget, tapi secara makna mungkin sangat benar. Karena dia sudah menunjukkan kepada sebuah pembunuhan, dosa yang besar. Qala wa tasydidatu, ini kata-kata keras, hukuman keras fiadal bab, dalam masalah ini, dalam bab ini, dalam masalah ini katsiratun hailah, sangat banyak, hailatun yang banyak. Falyahdhar al muslim, maka hati-hati seorang muslim min dzalika, dari itu kulal hadar, dengan segenap hati-hati. Wala yu'aridu nafsahu lil wuku, jangan sampai menjadikan dirinya rentan lil wuku, untuk jatuh. Yu'aridu, jadi merentankan diri lil wuku, untuk jatuh fi sakhatillah, dalam murka, wa ghadabihi, dan bentunya Allah, wa la'natihi, dan laknat Allah, wa adzabihi, dan siksa Allah al-azim yang besar,
wal iyasi dan jatuh dalam keputusasaan min rahmati dan rahmat Allah. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan wassalamat dan keselamatan min jami'an wa il-khizi, dari semua macam-macamnya kehinaan, wal bala dan cobaan fil akhirah wal ula, di akhirat dan di dunia niki. Al ula ini di dunia niki, lana untuk kita, wali ahbabina dan untuk kekasih-kasih kita, wa kafatil muslimin dan untuk semua orang muslim, semoga kita diselamatkan semuanya. Tsumma inna nara an nadhkuraha huna syai'an yasiran mimma yata'allaqu bil wilayat, kemudian kami melihat untuk menyebutkan di sini syai'an, sesuatu yasiran sedikit, mimma yata'allaqu bil wilayat, tentang sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, dengan dengan kekuasaan, dengan kekuasaan. Fa inna hadzal mawdi' min ansabil mawadi' li dzikri dzalika, karena tempat ini adalah termasuk paling cocok-cocoknya, paling pas-pasnya tempat untuk menyebutkan masalah wilayat. Bismillah subhanahu wa ta'ala alam wa nas'alullahu husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhum wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahrum. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Fatihah.